Semua sifat kebaikan terkenal dengan keberaniannya, berjihad dengan harta dan jiwa serta tenaga, dan kedermawanannya yang tiada tandingannya. Qala akhbarana Ma'mar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar, yakni Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi Abu Urwata al-Basri, Abu Urwah al-Basri, an Hammam ibn Munabbih, dari Hammam ibn Munabbih al-Yamani, salah seorang ulama ahli kitab yang masuk Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam secara mutlak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, kullu kalbin yuklamuhu al-muslimu fi sabilillah takunu yawmal qiyamati kahiyatiha iz tu'inat tafajjaru daman al-lawnu lawnu dam wal arfu arful misk. Setiap luka seorang muslim fi sabilillah, setiap luka seorang muslim fi sabilillah, ketika berjihad fi sabilillah, takunu yaumal qiyamati kahiyatiha, pada hari kiamat nanti persis seperti saat dia ditikam itu, yaitu seperti baru saja dilukai, baik dengan pedang atau dengan tombak atau dengan panah. Yang penting apapun lukanya, nanti pada hari kiamat luka itu seperti baru ditusuk, dan tafajjaru daman, memancarkan atau mengalirkan darah. Luka apa? Untuk darah, tidak susur kan? Kalau baru untuk darah, kalau lama nah. Kalau disebutkan seperti saat dia ditusuk, berarti yang keluar nana. Hah? Darah atau nana? Darah. Jadi seperti saat dia ditikam, ditusuk tadi. Al-lawnu lawnud dam, warnanya adalah warna darah. Wal arfu arful misk, tapi aromanya aroma kasturi, aroma minyak wangi kasturi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa munasabahnya hadis ini masuk dalam bab najis yang masuk ke dalam air atau minyak samin? Bayang apa munasabahnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah para ulama menyebutkan bahwa fikihnya Imam Al-Bukhari fi tarajim abwabihi. Kadang-kadang bagi kita melihat dari zahirnya hadis ini tidak ada hubungan sama, tidak ada munasabah. Coba lihat babnya, bab benda-benda najis yang jatuh ke dalam air atau minyak samin. Sah? Apa akibatnya kalau dia jatuh ke dalam air? Dalam pembahasan sebelum ini, bila najis masuk ke dalam air, bagaimana hukum air tadi?
kalau dia berubah salah satu dari sifat yang tiga, rasa, wau, dan najis, menjadi air yang bernajis. Kemudian ada perincian, bila dia sampai 2 kula atau lebih, maka syarat najisnya mesti berubah. Tetapi kalau tidak sampai 2 kula, berubah tak berubah, dihitung najis. Ini pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling mu'tamad. Saya ulang kembali, bila air itu kurang dari 2 kula, maka bila jatuh ke dalamnya najis, maka air itu dianggap mutanajjis sekalipun berubah atau tidak salah satu dari sifat yang tiga, bau, rasa, dan warna. Tapi kalau seandainya lebih 2 kula atau lebih, baru dianggap bernajis bila berubah warnanya. Kemudian kemarin jatuh pada minyak samin yang beku. Kalau barang beku tidak cepat menyatu, sahih, tidak cepat menyatu sampai dia cair. Tapi kalau dia cair akan menyatu, maka yang dibuang adalah yang dikenai oleh benda najis tadi. Dalam hal ini kemarin hadis Maimunah radhiyallahu anha tentang fa'rah, tikus jatuh ke dalam minyak samin. Tikus mati atau tikus hidup? Kalau dibilang buang dia, berarti tikus mati. Kalau tikus hidup tidak perlu dibuang, dia lari dia. Berarti tikus mati. Kenapa pula tikus mati? Karena bangkai disepakati najis. Kalau tikus hidup monci idwi najis atau tidak? Najis mana? Serius ya? Kalau antum tengok tikus naik ke dalam baju antum yang dilipat, dicuci, berarti tidak najisnya. Berarti tidak najis. Kalau sampai manci naik ke atas goreng pisang, wajah tidak tolong makan. Kalau tidak tolong lain bab. Sama je minyak tadi tu nya yang baku dan tak tolong. Kemudian ada jadi nyiram kambing itu. Ikut ya kan, artinya kalau ada minyak samin yang beku masuk tikus hidup ke dalamnya, secara asal dia tidak najis, tidak najis, tapi kotor, iya kotor. Nah, yang kotor ini termasuk yang dimaafkan, sebagaimana kucing juga. Kucing najis? Enggak ya? Tapi kotor enggak? Kotor, tetapi tidak tapi dimaafkan. Makanya berarti yang jatuh itu adalah bangkai tikus yang najis, masuk ke dalam minyak samin yang beku, maka dibuang yang dikenai oleh najis itu atau bangkai itu dan yang sekitarnya, lalu selebihnya dimakan. Apa sebab? Karena najisnya tidak mengenai yang lain, karena bendanya beku. Tapi kalau air lemah ayu masuk, ada pembatas? Enggak, air itu menyatu, cepat bersenyawa dia.
Maka kalau kurang dari 2 kula maka dia bernajis, dan kalau tidak atau lebih dari atau 2 kula atau lebih dilihat berubah atau tidak. Nah, kembali ke apa munasabah hadis ini? Orang yang terluka di perang jihad fisabilillah, maka dibangkitkan hari kiamat, lukanya seperti masih baru, warnanya seperti warna darah, dan baunya seperti bau kasturi. Nah, pemunasabah hadis ini masuk dalam bab najis yang jatuh ke dalam air atau benda cair atau benda beku. Buat pan yang ahwa Imam Bukhari. Karena memang ijtihad sifatnya, maka ulama pun berselisih pula dalam menentukan munasabah. Ya, Imam Bukhari kan tidak jelaskan kepada kita. Dia buat babun najasat. Itu babu ma yaqa'u minan najasat al-fis samni wal ma'. Sahih? Apa munasabahnya? Maka sebagian ulama menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam bab ini, wa qad istashkala aw tushkila iradul musannif li hadzal hadits fi hadzal bab. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab ini menimbulkan problema atau menimbulkan masalah bagi sebagian. Faqala al-Ismaili, berkata Imam al-Ismaili, yaitu Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim ibn Ahmad al-Ismaili, sahibul mustakhraj ala sahih al-Bukhari, salah satu dari imam mazhab Syafi'i yang besar di masanya. Qala, dia berkata, hadzal hadis la yadkhulu fi taharatid dami wala najasatihi. Hadis ini tidak masuk dalam masalah suci atau tidak sucinya darah. Tidak masuk dalam bab suci atau tidak sucinya darah. Tidak ada penjelasan di situ. Wa inna ma warada fi fadlil mat'uni fi sabilillah. Tapi dia hanya tentang keutamaan orang yang luka dalam berjihad fi sabilillah, baik lukanya itu membawa dia mati syahid atau lukanya yang tidak membuat dia mati syahid. Wallahu alam. Jadi ini kata beliau, wa ujiba, lalu dijawab oleh yang lain, bi anna maqsudan musannif iraduhu ta'kidu mazhabihi fi anna al-ma'a la yatanajjas bi mujarrad al-mulaqati ma lam yataghayyar. Maksud al-musannif, yakni Imam Al-Bukhari, menyebutkan hadis ini untuk memastikan mazhab beliau bahwa air tidak berubah, bahwa air tidak najis dengan hanya bertemu benda najis, bahwa air tidak akan bernajis kalau hanya sekedar bertemu dengan benda najis. Jelas? Malam yataghayyar, kecuali berubah. Fastadalla bihadzal hadis ala anna tabaddul as-sifati yu'athiru fil mawsuf. Maka dia mengambil dalil dengan hadis ini bahwa berubah sifat yu'athir fil mawsuf, akan berpengaruh pada benda yang memiliki sifat itu. Sekarang darahnya berubah atau tidak? Darahnya berubah atau tidak? Kan disebutnya tidak berubah darahnya, warnanya sah? Kan tidak berubah? Tidak berubah warnanya. Nah, anna tabaddul sifat yu'athir bil mawsuf, bahwa perubahan sifat
berpengaruh pada yang disifati. Nah, sifat darah, sifat barang tadi yang berpengaruh itu apa? Sifat yang berpengaruh pada najis tidak najis tadi apa? Tapi tiko tadi bau, kan sifat dong. Iko sifatnya awun, sifatnya busuk, kan iya. Kemudian warna, sifat enggak? Iko sifatnya berwarna putih, bersifat warna hitam atau kemudian rasa bersifat manis, masin, masam, manis, masam, masin, masam dan sebagainya. Ya, jadi berubah sifat berpengaruh kepada yang memiliki siapa tadi atau mausuf namanya, yang disifati. Dalam hal ini yang disifati apa? Darah. Nah, berubah enggak sifat darah ini? Tapi bau tadi mah warna darah, baun kesuri, enggak bau baru? Enggak bau baru? Berubah. Iya kan, artinya Imam Al-Bukhari dari kejelian fikihnya, kalau berubah sifatnya berpengaruh pada yang disifati. Dia menunjukkan kalau berubah oleh najis tadi sifatnya berarti jadi barang najis. Nah, darah ini karena berubah dari baunya darah, bau darah apa? Anyus. Anyus, anyu, kan? Amis. Sekarang warna baunya menjadi bau minyak kasturi. Paham tak? Berarti berubahnya dari makna amis ke makna minyak kasturi menjadi dia tidak najis, atau setidaknya dari yang awalnya orang membuat jijik menjadi orang tidak menjadi jijik, atau orang menghindari menjadi mendekati. Paham tak? Jelas? Baik. Jadi kata beliau, fasadalla bihadzal hadis ala anna tabaddul as-sifati yu'athiru fil mawsuf. Nah, akan berubah pada yang disifati. Fakama anna taghayyura sifatid dam birraihati thayyibah akhrajahu minaz zammi ila al-madhi. Sebagaimana berubahnya sifat darah dengan baunya yang baik, baunya yang wangi, mengeluarkannya dari sifat tercela menjadi sifat terpuji. Mak dah ini terpuji tak? Yang asalnya hanyu dah lah, tercela tak? Budaya jong maninya kan dia hanyu kan budaya berarti tercela. Tapi ketika dia menjadi menjadi bau wangi, akhirnya terpuji. Mak kalau sampai ada awak misalnya mati kan, tu awun sudah itu tidak terpuji. Di kubur ada orang sudah itu awun kubur terpuji tidak? Kalau buswa, jadi menjadi dari makna azam kepada al-madh karena berubah sifat daripada darah tadi, yaitu tidak bau. Ini bukan tapi baunya. Jadi ingin beliau mengatakan sebagaimana berubahnya sifat darah dari bau tidak sedap menjadi bau yang sedap, dari tercela menjadi terpuji, maka kata fakadzalika taghayyuru sifatil ma', demikian pula perubahan sifat air. Idza taghayyara bin najasati, bila berubah dengan najis, berubah karena
najis, baik warna, bau atau rasa, yukhrijuhu min sifatit taharati ila najasah, membuat dia keluar dari sifat suci kepada sifat najis. Tanya? Jadi istilahnya dari makna yang berlawanan. Ini dari tercela menjadi terpuji. Maka ini dari suci menjadi najis. Apa yang menyebabkannya? Perubahan salah satu sifat. Perubahan sifat. Jelas? Baik. Jadi itu sebabnya dia menyebutkan hadis ini dalam bab najis. Jelasnya? Jadi bahwa najis yang masuk ke dalam air atau masuk ke dalam samin, kalau dia merubah sifat, maka dia menyebabkan berubah dari suci kepada najis. Sebagaimana darah yang awalnya berbau tidak sedap, lalu menjadi baunya wangi, dari tercela menjadi terpuji, dari dihindari menjadi didekati. Sehingga nanti di antara hikmah kenapa di hari kiamat nanti orang yang mati terbunuh atau syahid diperlihatkan kepada mereka lukanya tadi di hadapan orang untuk menunjukkan kelebihannya, bahwa orang yang mati syahid itu ternyata adalah orang-orang yang terangkat tinggi, darahnya sajalah sudah bau kasturi, apalagi yang darahnya bau kasturi. Jadi pusat perhatian orang nanti di akhirat, sehingga mereka diangkat dan dipuji oleh khalayak pada waktu itu, dan itu untuk menunjukkan kelebihan. Itulah sebabnya kenapa orang yang mati syahid di peperangan tidak dimandikan, supaya darah itu tidak hilang. Itulah sebabnya kenapa orang yang sedang ihram mati tidak ditutupi mukanya. Supaya apa? Karena hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan ihram. Jelas ya? Nah, tonton pilih mati yang mana? Mati syahid, demak takwi olehnya kan? Atau mati dalam keadaan ihram dia, ibu rahti dia tidak pulang ayarnya. Padahal kedua-duanya itu adalah mati yang mulia. Masuk waktu saya. Kita azan dulu. Baik. Allah
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الصلاة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, "Fakadzalika taghayyuru sifatil ma' idza taghayyara bin najasati yukhrij bis tahara ila najasah." Demikian juga perubahan sifat air, yaitu apabila berubah dengan sesuatu yang najis, mengeluarkannya dari sifat suci kepada sifat bernajis. Wa tu'aqqiba bi anna al-gharada ithbatun hisar at-tanjis bitaghayyur wa ma dhukira yadullu ala anna at-tanjis yahsulu bitaghayyur wa huwa ibaq la annahu la yahsulu illa bihi wa huwa mawdhi'un nizam. Yang perkataan di atas dijawab dengan itu bahwa maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menetapkan inhisarut tanjis bitaghayyur, yaitu mengkhususkan perubahan sifat kepada najis itu dengan berubah wa ma dzukira yadullu ala tanjis yahsul bitaghayyur wa huwa. Sedangkan yang disebutkan di atas oleh Imam Al-Ismaili tadi bahwasanya berubah dengan bahwa najis berpindah dengan berubahnya salah satu dari tiga sifat ini disepakati. La annahu la yahsulu illa bihi wa mawdu'un nizam. Tidaklah maksudnya tidak najis kecuali dengan berubah. Ini mawdu'un nizam, ini permasalahan diperselisihkan. Artinya kalau kan sebagian mengatakan berubah tak berubah sifat tetap najis, atau sebagian membatasi bila kurang dari 2 kula berubah tak berubah maka tetap najis. Yang sebagian enggak, asal tidak berubah dia tidak najis walaupun tidak sampai 2 kula, mazhab Zuhri kemarin. Nah, dan umumnya ulama mengatakan kalau sampai 2 kula syarat najisnya mesti berubah salah satu dari 2 sifat. Wallahu alam.
Kemudian waqala ba'dhum maqsudul Bukhari an yubayyana taharatal miski raddan ala man yaqulu bi najasatihi. Ada yang mengatakan masuknya bab hadis ini dalam ini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya al-misku yaitu minyak kasturi itu adalah suci. Adalah suci. Karena ada sebagian yang menolak kesucian minyak kasturi tadi. Apa sebab? Liqaunihi daman. Karena asalnya minyak kasturi itu induknya adalah dari darah rusa. Dari darah rusa. Jadi kalau darah diambil dari darah rusa. Nah sekarang darah itu dijadikan minyak kasturi. Kalau dia najis boleh dipakai? Tak boleh dipakai. Barang najis tak boleh dipakai. Tapi minyak kasturi dipakai. Di zaman Nabi SAW digunakan. Dan dalam hadis ini dipuji. Warnanya warna darah, baunya minyak kasturi. Nah ini Imam Bukhari menyebutkan ini untuk membuktikan bahwa minyak kasturi walaupun berasal dari darah maka dia suci. Apa sebab? Karena tadi baunya berubah. Jadi berubah dari bawah ke atas, merubahnya dari najis kepada tidak najis, berubah dari atas ke bawah, dari awal tidak najis menjadi najis. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزحم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الحل. Nah, tatkala berubah dari keadaan tidak disenangi, darah kan tidak disenangi. Kalau ada di badan kita cuci, ada di baju kita basuh, ada di lantai kita lap, karena tidak disenangi. Nah, kemudian dari darah yaitu yang bersifat amis dan bau tidak sedap ilal halatil mamduha kepada keadaan yang dipuji wahia al-kauni taiti murahatil misk yaitu harumnya bau minyak kasturi tadi. Taib dakhala alaihi hillu sehingga masuk kepadanya hukum halal wantaqala min halatin najasati ila halatin tahara berubah dari keadaan najis menjadi keadaan suci kal khamrati idza takhallalat seperti khamar apabila menjadi cuka. Khamar najis tapi setelah menjadi cuka woi tak makan cuka lain haram coba makan najis. Ulang dia khamar najis kan? Baik. Lalu setelah berproses dari khamar menjadi cuka najis? Tidak tentu proses buat khamar. Alhamdulillah eloknya tidak tentu. Jadi kurma misalnya dimasukkan ke dalam air, kemudian masukkan di rumpun kurma itu. Kalau agak mungkin diombui kambing, datang situ, ditutup. Dalam waktu tertentu dia akan menjadi khamar. Dan tidak tentu jadi pelajari dulu tapi ada dan waktu tertentu dia akan menjadi khamar. Ketika itu kalau diminum akan memabukkan. Nah, saat dia jadi khamar tadi apa hukumnya? Najis. Lalu kalau dibiarkan lagi dalam waktu tertentu
dia berubah menjadi al-khal, yaitu cuka. Nah, sekarang dia berubah jadi cuka, halal apa haram? Halal. Karena dia sudah halal, najis atau bukan? Tidak najis. Jelas? Demikian juga darah tadi. Ketika dia berubah jadi minyak kasturi, berubah enggak sifatnya? Berubah dari sifat menjijikkan menjadi sifat yang disukai, dari bau yang tidak sedap menjadi bau yang harum. Maka akhirnya dia berubah menjadi ini. Jelas? Jadi fa inna ba'dal khalli minal khamri, karena sebagian dari cuka itu berasal dari khamar. Jadi tidak semua yang halal lalu berubah dia kepada yang tidak halal tetap halal. Sebagaimana tidak semua yang haram dia berubah kepada yang halal. Baik. Bukankah berhubungan laki-laki dan perempuan hukum asalnya halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Tapi dengan aku terima nikahnya si fulana dengan mahar 100 juta. 100.000. Oh, salah saya. 100 juta. 100.000. 100.000. Subhanallah, langsung berubah jadi halal. Apa sebab? Sebab berhubungan sebelum itu namanya zina. Zina itu busuk dan buruk. Sampai orang yang sudah taubat pun tidak hilang nama itu dari dia. Makanya para ulama ketika menjelaskan buruknya zina itu, mereka sebutkan orang taubat dari kekafiran tidak diungkit-ungkit lagi. Orang taubat dari kesyirikan tidak diungkit-ungkit lagi. Sah? Orang taubat dari riba tidak diungkit-ungkit orang lagi. Tapi kalau taubat dari zina tetap diungkit orang. Kan ya? Indah. Melamar dia kan? Melamar. Nah, ini melamar cucu. Siapa yang? Si Anu. Datuang? Si Anu. Oh. Dan kalau mau ada jual dulu dia. Ya, ambil itulah cara lu yang ini. Bahasa pakai lah kami dahulunya. Kalau nak kami jawab dalam 3 hari, berarti tidak terjadi dulu. Ini dalam hati terbayang ayah datuk tadi itu. Kan dia? Kamu nopai macam wangan. Padahal datuk itu dah taubat sebelum matilah ni aji tang. Ialah menangi padang Arafah. Nangi di atas Safa dan Marwah, menyesali dosanya, tapi tetap diungkit-ungkit orang. Jelas? Makanya zina itu buruk. Tapi dengan kalimat aku terima, sahih, aku nikahkan dengan mahar sekian, aku terima dengan mahar sekian, halal tayyib. Jadi kalau sudah itu berhubungannya, tidak pernah ada minti-inti lah. Kan ya? Kan tidak dicecil. Kemudian kalau lain mohandanya, tidak ngiwang-ngiwang lah. Kan ya? Kemudian bahkan bertanya lah, alun mana lagi? Bertanya lah, mana hasil? Kan ya? Itu tanda dia terpuji. Jadi asalnya haram menjadi halal dengan proses. Dan tidak jarang pula sesuatu yang halal asalnya, tetapi salah proses menjadi haram. Misalnya amaliyah yang diada-adakan oleh agama, bahannya bismillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tapi nari-nari, nari, kan ya? Jadi halal itu haram, bahannya sunnah sodo, tapi prosesnya tidak sunnah. Jadi sunnah tak? La ilaha illallah sunnah tak dibaca? Sunnah tak? Tapi digunakan untuk digantung depan pintu untuk apa namanya? Apa?
jimat. Jadi boleh atau tidak boleh? Jadi tidak. Misalnya, atau baca la ilaha illallah sampai hilang akal dah. La ilaha illallah afdalu zikir paling utama, tapi digunakan dengan cara yang tidak sehat, maka dia menjadi haram baca la ilaha illallah. Iya, karena prosesnya yang sana. Salat dicintai, sah. Tapi kalau sempat solatnya menghadap ke timur, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, yaitu alhamdulillah Fatihah, lengkap sodornya, bahannya halal semua, tapi karena prosesnya haram, akhirnya menjadi haram. Inilah makna daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah istinbat dari apa, menyebutkan bahwa orang yang terluka mati syahid fisabilillah nanti dibangkitkan darahnya seperti darah asli, warnanya cuman baunya seperti. Ingin Imam Bukhari menunjukkan kalau berubah dari bau darah menjadi bau minyak kasturi, maka dia berubah dari najis kepada halal, kepada suci. Apa sebab? Karena berubah sifatnya. Jadi dia istimbat terbalik, bila air yang suci masuk najis ke dalamnya, berubah sifatnya, maka dia berubah menjadi najis. Jelas? Itu makanya sebabnya hadis ini disebutkannya dalam bab ma yaqa'u minan najasat fil ma'i was saman. Bab tentang barang najis masuk ke dalam air atau minyak samin. Kalau dia berubah jadi najis. Kalau tidak berubah jadi najis. Karena apa? Darah berubah jadi minyak kasturi karena berubah baunya, berubah dari najis kepada suci. Jelas? Oh, jelas. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.